Ya, dan masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang penggunaan kantong plastik memang selalu dibutuhkan, sampai kapanpun memang selalu dibutuhkan. Tapi yang lebih penting adalah kualitas dari plastik ini sendiri yang mudah terdegradasi dalam beberapa tahun yang jauh lebih cepat ya. Iya. Oke, kita kembali ke Bu Syuhada. Bu Syuhada, ini kalau kita lihat ada inovasi terbaru, plastik oksium. Nah, bagaimana hasil uji labnya yang katanya mengatakan bisa terurai dalam waktu tidak sampai 50 tahun, 2 tahun katanya sudah mulai terurai. Gimana, Bu? Oke, mungkin sebelum ke sana saya jelaskan dulu sebetulnya plastik okso ini apa gitu ya. Sebetulnya oksium itu hanya salah satu jenis aditif yang diberikan ke dalam oxo-degradable plastik. Jadi oxo-degradable plastik itu adalah plastik yang dipercepat penguraiannya dengan tambahan suatu senyawa kimia sehingga terjadi proses oksidasi di dalamnya. Sehingga rantai-rantai yang tadinya kuat itu yang memang susah dioksidasi diuraikan oleh mikroorganisme akan lebih mudah untuk putus atau terurai seperti itu. Dalam perkembangannya sebetulnya untuk melakukan pengujian apakah plastik ini bertahan 2 tahun atau berapa lama, itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mengacu kepada standar SNI misalnya, ada beberapa tahapan pengujian yang harus dilakukan. Pertama adalah jenis material aditif yang kita sebut pro-degradan, jadi pro-degradasi, ini harus dilihat apakah berbahaya atau tidak. Salah satu ukuran berbahaya atau tidaknya itu berdasarkan SNI 7188 bagian 7, itu adalah bahwa tidak terdapat kandungan logam-logam yang berbahaya, atau kandungan logam-logam yang berbahaya itu diminimize dan di bawah standar yang dipersyaratkan. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah dilakukan pengujian atau analisa simulasi jika si plastik yang sudah diberikan aditif okso ini disimulasikan di bawah cahaya matahari atau di dalam suatu suhu tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah itu dievaluasi apakah ada penurunan pada sifat mekaniknya misalnya, atau apakah ada penurunan di berat molekulnya. Nah, dalam SNI yang dipersyaratkan itu adalah SNI adalah Standar Nasional Indonesia. Jadi dalam SNI yang tadi disebutkan 7188 Part 7 itu salah satu evaluasi yang dilakukan setelah kita melakukan simulasi tadi, itu adalah menurunnya sifat mulur dari plastik. Jadi yang awalnya mungkin dia bisa mulur ya sampai 100%. Nah, dengan telah kita melakukan simulasi tadi, itu kemulurannya itu harus di bawah 5%. Oke, tadi seperti tadi kita lihat di VT juga ya, bahwa ternyata bisa dirusak hanya dengan kekuatan anak bayi, betul nggak sih Bu? Nah, ini kekuatannya sendiri berapa kilo untuk bisa membawa barang belanjaan misalnya? Ya, itu tergantung nanti ketebalannya segala macam. Tapi yang di sini yang diukur adalah kemuluran, karena kan kemulurannya. Jadi berapa jauh dia akan mulur kalau kita bebankan dengan beban tertentu. Seperti itu. Nah, itu adalah tahap keduanya. Nah, tahap ketiganya itu adalah harus dilakukan analisa yang disebut dengan biodegradation. Jadi apakah residu atau sisa dari si plastik tadi yang telah disimulasikan itu akan rusak atau akan terdegradasi lanjut dengan kita berikan suatu simulasi mikroorganisme gitu. Nah, dari sana baru akan dilakukan perhitungan, ada persyaratannya berapa, itu yang harus dilakukan sehingga nantinya bisa ditentukan atau bisa dianalisa, oh plastik ini ternyata kemungkinan akan terdegradasi dalam waktu 2 tahun. Nah, di Sentra Teknologi Polimer sendiri, kami saat ini hanya bisa melakukan tahap 1 dan 2. Jadi kami memeriksa kandungan dari logam-logam berat di dalam raw material tadi dalam pro-degradannya.
Dan kami melakukan simulasi bisa dengan simulasi termal atau simulasi dengan memberikan suatu sinar matahari atau sinar UV. Nah, tapi tahapan uji selanjutnya atau uji biodegradation itu yang nanti akan dilihat apakah mikroba akan memakan sisa dari plastik tadi, itu dilakukan di luar STP. Nah, sebetulnya untuk bisa mendapatkan kalau di Indonesia sebetulnya sudah ada lembaga sertifikasi eco-label, ya. Kalau untuk kantong belanja plastik itu mengacu kepada SNI 7188 Part 7. Nah, di lembaga inilah nanti yang akan menentukan apakah plastik ini bisa dikategorikan sebagai plastik yang bisa diberi label eco-label. Jadi ini sebenarnya banyak upaya yang dilakukan memang untuk mengurangi dampak dari plastik ini ya. Tapi memang salah satunya yang harus dikurangi ya konsumsi dari masyarakatnya sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya tanggapan masyarakat dan bagaimana peran mereka? Kita saksikan dulu dengan berikut ini. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan limbah plastik 9,8 miliar ton. Hal ini terjadi akibat ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan penggunaan plastik inilah yang seharusnya diubah untuk mengurangi beban lingkungan yang diakibatkan sampah plastik. Sentra Teknologi Polimer menyayangkan sikap pemerintah dan masyarakat yang belum serius dalam penanganan limbah plastik. Menurutnya, pemerintah perlu menerbitkan regulasi tentang pembatasan produk plastik sekali pakai, seperti kemasan makanan dan minuman. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk plastik secara bijak juga harus ditingkatkan. Sehingga nantinya, sampah plastik dapat didaur ulang dan tidak kembali menjadi masalah. Demi menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan sampah plastik di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menargetkan pemerintah telah dapat mengolah sampah plastik sebesar 20% dari total sampah keseluruhan. Oke, jadi sebenarnya sudah ada usaha untuk bisa diolah. Nah, tadi kita bicara tentang plastik opsium ya. Mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa sih bentuknya. Ibu bawa ya hari ini ya? Ini sebetulnya ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh ya. Jadi tidak hanya plastik oksium, tapi juga ada pengembangan plastik yang memang tadi dari berbahan baku terbarukan. Jadi kami membawakan beberapa contoh. Nah, ini yang diangkat Ibu bisa mungkin masyarakat juga pengen lihat. Ini yang oxo-degradable plastik oxo-degradable plastik. Ini cukup tebal ya? Ini masih cukup tebal karena kemarin digunakan untuk kemasan. Kira-kira untuk ketebalan seperti ini berapa tahun bisa terurai? Itu tidak bisa dilihat dari ketebalan, jadi memang harus dilakukan analisa atau pengujian ini di jadi laboratorium. Cukup tebal dan biasanya digunakan untuk kemasan ya? Untuk kantong ini kemarin digunakan untuk pelindung barang yang dikirim lewat pos. Gitu. Pelindung barang yang dikirim, pengiriman barang ya. Memang cukup tebal karena memang harus benar-benar aman ya barangnya. Nah, sebetulnya selain penggunaan daripada aditif di dalam oxo-degradable plastik, di dunia penelitian itu juga banyak melakukan penelitian dan pengembangan material plastik dari berbahan baku terbarukan, ya misalkan dari tapioka, dari singkong. Dan di sini juga ada beberapa contohnya. Ini berbeda lagi ya? Ini beda lagi. Ini beda lagi. Dan kalau ini belum dikomersialisasikan, tapi masih sudah dalam pengembangan. Ini biasa digunakan untuk apa dengan ketebalan seperti ini? Dalam ketebalan seperti ini bisa digunakan sebagai kantong belanja. Kantong belanja untuk barang-barang yang kecil mungkin ya? Kantong belanja bisa. Atau di pertanian itu juga bisa digunakan untuk melindungi tanaman ya, segala macam. Jadi ini baru 2 nih, Matt. Masih ada lagi beberapa yang Ibu Syuhada bawa, namun ditahan dulu ya. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.